Hai guys, welcome back di Bitcoin Weekly Update. Jadi di update kali ini kita akan discuss tentang kondisi closing daripada weekly time frame. Lalu saya juga akan membahas dari sisi trader ya. Jadi kita di sini akan melihat bagaimana cara kita bisa memanfaatkan situasi daripada pergerakan si Bitcoin sendiri. Dan tentu saja teman-teman, sekali lagi saya ingin ucapkan thank you so much ya buat teman-teman yang udah mensupport YouTube channel ini. Finally kita mencapai 70.000 subscribers. So I wanna say thank you very much buat teman-teman semua yang udah subscribe channel ini. Mudah-mudahan saya selalu bisa memberikan impact yang positif buat teman-teman. So ya, itu aja mungkin ya, sedikit doa dari saya. Semoga kita bisa terus memanjangkan YouTube channel ini, bisa terus menjadi manfaat bagi banyak orang yang mungkin sedang ongoing belajar trading, technical analysis, dan whatever it is ya teman-teman. So I think yuk kita coba discuss dulu untuk situasi terkini daripada si Bitcoin based on time frame weekly. So guys, yang perlu di note adalah kita udah sempat bikin video tentang pembahasan closing Bitcoin di time frame weekly. Yang manakala sebetulnya kalau kita closing di bawah support line di kisaran level 21.000 itu harusnya nggak begitu bagus ya. Karena kenapa? Kita udah discuss di video yang beberapa hari lalu, di mana di sini terbentuk semacam bearish engulfing ya, dan itu terjadi di weekly moving average 200. Artinya kita di sini kembali kehilangan support dari weekly moving average 200. Itu pertama. Kedua yang perlu di note adalah candle berikutnya setelah bearish engulfing ini kita bisa lihat candle merah yang luar biasa pekat dan signifikan. Sebenarnya kalau misalkan situasi ini terjadi, ini bisa dikatakan sebagai proses konfirmasi terhadap penurunan yang masih possible untuk terjadi. Jadi saya di sini akan bahas sebetulnya dari satu sisi ya sebagai trader ya. Kalau saya di sini mungkin akan mencoba untuk memanfaatkan apa yang saya lihat saat ini. Dan cuma kalau misalnya dari sisi investor, dari sisi spot market buat teman-teman yang mungkin sedang hendak melakukan akumulasi dan lain sebagainya, pesan saya masih sama seperti video-video sebelumnya. Jadi kita gak ada salahnya doing dollar cost averaging di harga sekian ini, karena menurut saya memang ini udah cukup murah, dan kita juga sudah pernah memberikan analisis terkait dengan Bitcoin. Make sure sih sebetulnya kalau saya pengen teman-teman sih sebetulnya pengen banget, berharap banget teman-teman yang belum nonton live streaming terakhir ini kalau bisa ditonton ya. Between yang dua inilah mungkin bolehlah ditonton ya, karena di sini saya ada membahas tentang bagaimana view saya terkait dengan kita pada saat investment ya, dalam artian gimana nih strategi kita jangka panjang, apakah sekarang itu adalah saat yang ideal untuk kita beli dan lain sebagainya. Nah itu ada saya jelasin. Mungkin untuk quick recap aja, kalau bagi saya as long market agak gelap ya teman-teman. Oke, so ya nih udah kelihatan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita berbicara dari situasi atau sisi posisi long term, saya mungkin pribadi akan melakukan dollar cost averaging, tapi tentu saja dengan aset dan persiapan lah ya, money management yang udah saya set up dulu di awal. Karena kembali lagi kita remind situasi fundamental itu benar-benar kalau saya bisa bilang lagi porak-poranda ya. Bahkan saya baru dapat berita hari ini katanya kapal perang US itu mengairi air laut internasional ya, atau teritori internasional antara Taiwan dan China. Wah ini udah kayak istilahnya kayak memberikan signal perang gitu loh, untuk manas-manasin China tuh supaya jadi ada perang. Makanya ya di Amerika sendiri kita tahu salah satu yang paling utamanya mereka ya itu adalah persenjataan ya. Jadi kalau misalkan ada perang, sebenarnya bisnis yang diuntungkan tuh ada di Amerika teman-teman. Oke? Nah ini sekilas ya. Jadi in the long term pertimbangan saya seperti itu. Kalau saya dollar cost averaging dengan money management yang sudah saya set up di awal. Jadi misalnya contoh dari keseluruhan aset yang saya punya, saya set 10-15% deh untuk saya investment di Bitcoin, karena mungkin dengan pertimbangan marketnya belum terlalu mature, mungkin regulasi sedang diproses godok gitu kan. Kita kan belum tahu nih regulasinya nanti akan seperti apa, apakah menguntungkan buat kita sebagai crypto players atau justru malah cenderung merugikan. Nah itu yang kita belum tahu. Yang pasti selama proses digodok sampai nanti ketuk palu ya kita harus lebih berhati-hati. Itu aja mungkin sedikit pesan dari saya ya. Dan memang secara weekly pun kita lihat masih ada probabilitas untuk bisa turun sampai bahkan 13.000 mengikuti historical data. Jadi make sure kalian nonton juga video saya beberapa waktu yang lalu itu, karena kita ada bahas dari sisi halvingnya. Jadi kalau misalnya teman-teman invest, make sure kalian siap untuk nahan 2 tahun ya, mungkin lebih kurang 2 tahun. Oke? Nah
Based on daily time frame sebenarnya lebih kurang chart yang saya gunakan masih sama karena saya ngelihat belum ada perubahan. Yang pasti proses di sini mencangkup ABC corrective pattern. Kita sudah break dari trend line, which means ini mengindikasikan market cenderung bearish ya dan cenderung tertekan. Mungkin ya, pokoknya kalau dari chart yang ini dulu ya, saya sharing ya, the first target yang possible untuk dicapai adalah sekitar 19.000. And then kalau misalkan di level tersebut kita nggak dapetin reaksi, mungkin shooting star, mungkin bullish engulfing, mungkin banyak ya chart pattern atau candlestick pattern yang kita bisa gunakan sebagai informasi bahwa si market ini udah mulai kelihatan kayaknya mulai ketahan nih di range price ini. Kalau misalnya kita belum melihat ada situasi tersebut, berarti kita nggak boleh cepet-cepet berasumsi bahwa 19.000 ini adalah bottomnya, karena masih ada probabilitas kita bisa testing sampai lowest price di tanggal 18 Juni 2022, which means kita masih bisa balik testing ke sekitar level $17.337. Oke? Nah, sekarang saya munculkan satu chart yang kosong. Sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, ini cukup jelas kok untuk bisa menggambarkan apa yang sebetulnya sedang terjadi di harga Bitcoin. Karena kita bisa lihat, ini turun impulsif, korektif naiknya ya, bahkan sideways atau cenderung korektif naik. And then dia turun impulsif dan proses naiknya cenderung korektif. Jadi kalau misalnya kita bisa bilang situasi saat ini itu sangat rentan terhadap potensi penurunan impulsif. Sejauh mana? Ya sejauh ini yang kita coba analisis adalah potentially di 13.000 14.000 itu kita berbicara dalam mungkin beberapa bulan atau minggu, kita belum tahu yang pasti. Cuman kalau misalkan saya bisa bilang di kisaran range price 19.000 itu menurut saya yang udah paling possible lah untuk di reach ya. Dan saat ini harga itu berada di sekitaran 19.800. Jadi kalau misalnya kita turun sampai 19.000, menurut saya itu nggak terlalu challenging, nggak terlalu susah gitu. Cuman kalau misalnya sekali lagi saya tekankan, setelah kita menyentuh area tersebut tapi kita nggak dapetin reaksi dari buyersnya, maka ada possibility kita bisa testing sampai lowest price di tanggal 18 Juni ya. Jadi itu sedikit penekanannya. Dan selama kita ngelihat dia naiknya korektif, berarti kita masih harus waspada teman-teman ya. Yang kita expecting naiknya itu adalah impulsif kalau memang kita pengen lihat ini sudah mulai bottom. Tapi sampai dengan saat ini, saya bisa katakan resiko kita masih cukup tinggi. Price actionnya pun menunjukkan bahwa harga saat ini tuh masih rentan terhadap possibility penurunan lanjutan. Jadi harap berhati-hati ya buat teman-teman yang mungkin sedang ongoing position terhadap si Bitcoin. Oke? Nah, sekarang kita berbicara sedikit strategi saya ya untuk memanfaatkan dari sisi short term. Kalau saya personally mungkin akan mencoba lihat ya potensi area 19.200. Kemudian saya mau coba cari tahu dulu apakah di situ ada kemungkinan kita bisa mendapati rejection, karena so far kalau lihat dari pergerakan saat ini menurut saya ya sangat besar possibility-nya kita mungkin di next penurunan sekali lagi kita bisa melihat ada potensi semacam divergence ya, divergence which is udah mulai melemah dari sisi momentumnya. Cuman yang pasti as long order block ini belum berhasil di break ya, kita bisa lihat dia masih akan cenderung turun. Nah, cuman ini ada update ya teman-teman, karena situasi kita sudah breach atau break terhadap lowest price yang terakhir, which is di sini. Dan close-nya itu by the candle, jadi harusnya ini udah confirm banget ya. Jadi next potential order block yang kita perlu lihat adalah di kisaran range price $20.000 ya. Jadi antara di area ini, kalau misalkan kita belum berhasil break dari range price tersebut, maka bigger possibility-nya kita masih akan ter-reject dan kembali turun. Jadi untuk short term pun menurut saya ini masih cukup strong sell ya, kita bisa bilang. Dan kalian bisa tambahkan juga di sini ada potential trend line yang terbentuk pada si Bitcoin sendiri based on penurunan terakhir, dan saya lihat dia cukup respect ya terhadap trend line tersebut. Jadi kalau misalnya break, mungkin itu adalah first indication of reversal. Kedua, kalau dia berhasil break dari order block, itu second indication of reversal. And then ketiga, kalau misalnya dia sudah break kedua level tersebut, lalu dia confirm by making maybe higher high atau higher low ya. Let's say dia sideways di atas range price tersebut dan akhirnya dia break lagi. Oke, dan itu akan menjadi our third sign ya bahwa ya
oke, udah ready gitu loh. Setidaknya ada buyers yang attracted terhadap harga ini, jadi ada possibility mungkin low-nya kita tuh nggak perlu sampai 19.000. Mungkin di kisaran harga segini kita udah bisa ngelihat dia ketahan dan baru kita berbicara lagi next strateginya. Oke, saya rasa itu aja teman-teman update sekilas untuk Bitcoin pada hari ini. Hopefully it can be very helpful. Thank you so much for watching and I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and bye-bye.